Dalam beberapa tahun terakhir, ada satu pola yang makin sering muncul di dunia game, yaitu saat sebuah game dikritik, entah itu soal gameplay, monetisasi, atau kebijakan developernya. Sebagian gamer tidak hanya membalas dengan argumen, tapi juga dengan emosi. Di titik ini, kritik tidak lagi diterima sebagai pendapat, melainkan sebagai serangan. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kritik terhadap game bisa terasa begitu personal? Tujuan dari video ini bukan untuk menyalahkan gamer, dan juga bukan untuk menghakimi komunitas tertentu. Fokusnya justru untuk memahami interaksi sosial dan psikologis di balik perubahan ini. Bagaimana gaming yang dulu dianggap sekedar hobi atau hiburan perlahan berubah menjadi identitas. Dan ketika identitas ini disenggol, reaksi yang didapatkan justru cenderung berbeda. Untuk memahaminya, kita perlu melihat konteks yang lebih luas. Dulu, bermain game sering dipandang sebagai aktivitas pengisi waktu luang, sesuatu yang bisa kita mainkan sebentar lalu selesai. Tapi hari ini, posisi gaming sudah jauh berubah. Game sekarang bukan cuma produk hiburan, tapi juga ruang sosial dan interaksi. Ada komunitas, ada forum, ada turnamen, ada streamer, bahkan ada jalur karir. Penelitian tentang keterlibatan gamer menunjukkan bahwa banyak pemain, terutama yang aktif dan terlibat lama, mulai memasukkan status gamer ke dalam cara mereka memandang diri sendiri. Artinya, gaming tidak lagi berada di luar identitas, tapi justru menjadi bagian dari diri mereka. Atau lebih simpelnya, status gamer kini dipandang sebagai sebuah identitas atau jati diri. Biar lebih mudah dibayangkan, coba kita lihat perbandingan antara saya suka nonton bola dan saya adalah pendukung klub bola ini. Yang pertama adalah aktivitas, sementara yang kedua adalah identitas. Dan ketika identitas ini terbentuk, cara kita bereaksi secara emosional juga ikut berubah. Kenapa hal ini bisa menjadi penting? Karena ketika sesuatu sudah menjadi bagian dari identitas atau jati diri, ia tidak lagi netral. Ia terhubung langsung dengan harga diri, rasa memiliki, dan posisi sosial. Secara logika, kritik terhadap game seharusnya dianggap hal biasa, karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda, dan wajar jika ada yang suka, ada juga yang tidak. Tapi asumsi ini mulai runtuh. Kita sering melihat bagaimana kritik memicu reaksi defensif, bahkan agresif. Secara psikologi, ini ada penjelasannya. Bagi orang yang sudah merasa terikat dengan komunitasnya, kritik terhadap hal yang mereka cintai bukan lagi dianggap sebagai sekedar opini. Kritik itu dianggap sebagai ancaman terhadap kelompok, dan secara tidak langsung terhadap diri mereka sendiri. Dengan kata lain, bagi sebagian gamer, kritik terhadap game favorit mereka bukan lagi soal aku tidak setuju, melainkan terasa seperti kamu menyerang siapa aku. Disinilah sebuah konsep bernama social identity atau identitas sosial jadi kuncinya. Sederhananya, identitas sosial adalah bagian dari diri kita yang muncul karena kita merasa memiliki suatu kelompok. Dan sebenarnya kita semua punya ini, entah itu sebagai fans bola, pencinta musik, atau anggota komunitas tertentu. Gamer pun sama. Riset menunjukkan saat seseorang sudah mencurahkan begitu banyak waktu dan energi ke dalam game, label gamer tidak hanya jadi sekedar hobi. Label itu berubah menjadi sebuah jati diri. Gamer bukan lagi sekedar seseorang yang suka atau sering bermain game, tapi sudah menjadi anggota komunitas dengan nilai dan kebanggaannya sendiri. Masalahnya adalah saat identitas ini sudah terbentuk, otak kita otomatis masuk ke dalam mode defensif. Kita secara alami akan melindungi kelompok kita, menolak info yang menjelekkan kelompok tersebut, dan otomatis emosi kalau ada kritik dari orang luar. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena gamer itu baperan atau tidak dewasa, tapi karena memang begitulah cara kerja psikologi manusia di kelompok manapun. Sekarang mari kita masuk ke rantai sebab akibatnya. Penelitian menunjukkan bahwa gamer yang sudah merasa terikat dengan komunitasnya akan bereaksi lebih keras saat hobinya dikritik. Logikanya sederhana, game itu adalah identitas kamu, jadi saat game itu dijelek-jelekkan, otak kamu tidak membacanya sebagai sebuah kritik produk, tapi sebagai ancaman personal. Ancaman inilah yang memicu
memicu sikap defensif, entah itu penolakan, kemarahan, atau serangan balik. Yang menarik, reaksi ini muncul secara otomatis, bahkan sebelum logika kita sempat memproses isi kritiknya. Artinya, masalahnya seringkali bukan pada apa yang diucapkan si pengkritik, melainkan pada apa yang diwakilinya. Biar lebih gampang, bayangkan saat seseorang mengkritik keluarga kita. Secara objektif, mungkin mereka ada benarnya, tapi secara emosional kita pasti bakal pasang badan lebih dulu. Masalahnya, pola ini tidak berhenti di level individu saja. Saat reaksi defensif ini menyebar secara bersama-sama, dampaknya bisa merusak hingga level komunitas. Komunitas game seringkali tanpa sadar memperparah keadaan. Mulai dari dukungan kelompok, lalu tekanan teman sebaya, sampai validasi dari sesama anggota yang bikin sikap agresif ini jadi terasa benar. Ditambah lagi, lingkungan digital memang didesain untuk itu. Anonimitas, algoritma media sosial, dan dinamika kubu-kubuan bikin kritik receh sekalipun bisa cepat meledak jadi fan war. Di titik ini, kritik bukan lagi bagian dari diskusi yang sehat, tapi dianggap sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Hasilnya cukup jelas, ruang diskusi makin sempit, saran yang membangun ditolak mentah-mentah, dan penentangan antar kelompok makin tajam. Ini poin pentingnya. Banyak orang mengira toxic culture itu cuma gara-gara oknum atau orang yang memang dasarnya baper. Padahal ada struktur sosial dan faktor psikologis yang memang mendorong kita untuk bersikap seperti itu. Fenomena ini sebenarnya tidak cuma terjadi di dunia game. Coba kita lihat fandom lain. Misalnya komunitas K-pop di Indonesia. Riset menunjukkan kalau polanya itu sangat mirip. Ada identitas kelompok yang kuat. Lalu sensitivitas tinggi terhadap kritik sampai keributan di media sosial. Walaupun objeknya berbeda, mekanismenya tetap sama. Saat seseorang merasa identitasnya sudah melekat pada suatu fandom, kritik terhadap idola mereka bakal terasa seperti serangan ke diri mereka sendiri. Lalu kenapa perbandingan ini penting? Karena ini membuktikan kalau masalahnya bukan cuma soal gamer Indonesia yang baperan, tapi ini adalah pola universal. Ini adalah cara manusia berinteraksi dengan identitas sosial mereka di dunia maya. Gaming hanyalah salah satu tempat di mana pola ini terlihat paling jelas. Jadi, mari kembali ke pertanyaan awal. Kenapa gamer sekarang terkesan mudah tersinggung? Jawabannya bukan semata karena gamenya, bukan karena generasinya yang lemah, dan bukan juga karena mereka tidak bisa dikritik. Hal ini bisa terjadi karena fungsi gaming sudah mulai bergeser. Gaming pada awalnya hanya dianggap sebagai hobi, tapi kini berubah menjadi identitas sosial. Dan ketika identitas itu sudah terlibat, kritik pun bisa berubah makna. Ia tidak lagi dianggap netral. Ia bisa menyentuh harga diri, rasa memiliki, sampai posisi sosial seseorang. Memahami hal ini sangat penting. Tujuannya bukan untuk memaklumi perilaku toksik, tapi supaya kita bisa melihat masalahnya dengan lebih jernih. Tanpa pemahaman ini, kita cuma akan terus terjebak dalam siklus yang saling menyalahkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya bukan lagi kenapa gamer mudah tersinggung, melainkan bagaimana cara kita membangun ruang diskusi yang tetap kritis tanpa harus mengancam identitas orang lain. Karena di era digital, hampir semua hobi bisa berubah menjadi jati diri, dan cara kita mengelolanya akan menentukan apakah komunitas itu akan tumbuh atau justru saling menghancurkan. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu sisi gelap dari atlet esports atau pro player, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.